Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISEI yang pada malam hari ini akan mengangkat tema membedah efektivitas penggunaan hutang. Seperti kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini terjadi polemik antara pro dan kontra mengenai hutang negara, hutang pemerintah dan juga hutang swasta, di mana banyak orang yang mengatakan bahwa hutang Indonesia sudah dalam tahap yang warna kuning atau mendekati warna merah. Apakah demikian? Karena masyarakat merasa bahwa apakah suatu saat masyarakat juga harus terbebani dengan hutang pemerintah dan juga mungkin hutang swasta yang kita tahu pada tahun 97 mengalami krisis juga karena hutang swasta yang cukup besar. Nah, bagaimana efek daripada hutang dan bagaimana efektivitas yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Untuk itu saya akan membahasnya pada malam hari ini. Telah hadir di studio yaitu Bapak Refrizal, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, dan juga Bapak Rusli dari Ekonom Indef. Apa kabar? Baik-baik ya. Iya. Akhir-akhir ini banyak sekali polemik mengenai hutang ya, di mana banyak juga masyarakat yang melihat bahwa hutang ini jangan-jangan menjadi beban masyarakat, apalagi masyarakat ini kurang mengerti mengenai hutang ya. Mungkin Rusli, karena Pak Rusli ini yang salah satu dari ekonom yang kemarin juga sempat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai awas sudah lampu kuning yang namanya hutang gitu ya. Nah, kita lihat orang tidak bisa membedakan antara hutang negara dengan hutang pemerintah. Nah, kalau kita tahu hutang negara itu kan sebenarnya adalah hutang pemerintah ditambah hutang swasta, mungkin juga utang dari otoritas moneter ya. Nah, sedangkan hutang pemerintah adalah yang benar-benar hutang pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Kita bagi dua. Nah, sebenarnya kalau kita mau concern dulu pada hutang pemerintah nih ya, mungkin Pak ya, saya tanya dulu Pak Rusli, bagaimana Anda melihat bahwa kenapa pemerintah dianggap sekarang ini sudah harus hati-hati terhadap hutangnya yang terus meningkat? Oke, terima kasih Bu. Jadi utang pemerintah saat ini per 2018 sekitar 4.300 triliun sekian ya? Atau sekitar 30% dari GDP. Itu kalau dihitung dari GDP ya. Tetapi kalau total hutang sebenarnya kita sudah mencapai 7.000 triliun. Ya, ditambah dengan swasta, BUMN dan sebagainya. 50% lebih. 50 lebih ya? Betul, 50%. Nah, terus. Itu yang belum jadi perhatian kita. 30% itu GDP Bu ya. Belum kalau seandainya itu GNP. Kalau GNP jadi berapa persen? Lebih besar ya, karena kan GNP kita pasti lebih kecil daripada GDP kita. Betul. Tapi nanti deh, yang menjadi perhatian adalah dibandingkan dengan tahun 2014, hutang ini pertama sampai hampir dari 1.000 triliun ya. Selama 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Okay. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi pertama ada penurunan penerimaan pajak kita. Tax ratio kita turun dari 11%, sekarang menjadi sekitaran 10%. Nah, di sisi lain belanja tetap naik. Nggak ada namanya penghematan belanja dan sebagainya. Emang kelihatan belanjanya naik terus, Pak. Tetapi kalau kita lihat pendapatannya yang naik dan turun ya sebenarnya. Nah, betul ya. Nah, sehingga mau tidak mau hutang perlu tambah seperti itu. Jadi kalau dulu hanya 1,7% dari GDP defisitnya, sekarang sudah mendekati 2,7 ya. 7%. Nah, ini kan sebenarnya udah mendekati ambang 3% ya. Nah, gimana nih DPR melihatnya? Kalau kita lihat DPR kan termasuk salah satu yang menyetujui anggaran pemerintah ya dengan Undang-Undang 13-nya, Pak. Nah, itu memang ada batasnya yaitu 3% defisitnya. Makanya dibiarkan karena belum mencapai batas 3%. Tapi kan ini sebenarnya sudah harus ada early warning, Pak. Sebenarnya DPR sudah mengasih jalan buat pemerintah untuk mengejar pendapatan. Apa jalannya? Kita telah menyetujui yang diminta pemerintah, yaitu undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak. Dan itu sudah dijalankan ya, Pak? Sudah dijalankan. Dulu kan janjinya pemerintah kan masuk uang ribuan triliun ya? Dari repatriasi ya? Repatriasi, bukan deklarasi ya. Iya. Ya kan? Nah, Pak Jokowi bilang sampai BNM, B paspor. Nah, kami karena memang uang masuk, KPK juga bersepakat, semua sepakat. PAPK kita undang juga ke Komisi 11 juga bersepakat, karena uangnya mau masuk, ya kan. Tapi tidak terjadi ya, Pak ya. Itu harusnya kan bukan menghitung uang, bukan hanya dari GDP aja. Bisa di bawah 30% tentang negara, tentang pemerintah ya. Tapi harus dihitung juga dari rasio pendapatan kita dari pajak. Pajak kita kan selalu tidak tercapai. Betul. Ya pajak kita.
Kalau dibandingkan Thailand aja, Thailand berapa persen? Iya. Jadi artinya pada saat itu adalah percaya hutangnya itu tidak akan semakin membengkak karena dari pendapatan pajak. Nah, tapi kalau tadi kita memang target pajaknya ini nggak terpenuhi. Tidak terpenuhi kan? Nggak terpenuhi. Tapi kan apakah tidak ada di DPR apabila target pajak tidak terpenuhi harusnya pengeluaran yang harus dipotong dong gitu. Tapi kok nggak terjadi Pak yang seperti itu. Malah kalau kita lihat nih mendekati 2019 nih banyak pengeluaran-pengeluaran misalnya dana desa, bansos itu makin besar loh Pak. Nah ini kan kayak dana desa aja ya karena janjinya presiden kepada waktu kampanye yang juga kadang-kadang tidak sesuai juga dengan undang-undang itu dilaksanakan. Misalnya dalam undang-undang desa ya. Undang-undang desa itu berapa sih pembagian setiap desa? Kan ada aturan. Iya betul. 800 sampai 1,5 M. Bukan hanya itu. Ada tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan. Ini enggak variabel ini nggak dipakai. Contohnya jadi artinya, saya yang protes ya di paripurna 2 kali saya protes. Artinya bahwa gini Pak, maksudnya kita mau melihat dari sisi hutangnya bahwa banyak pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya harusnya tidak diberikan dulu gitu ya dengan melihat kondisi kita di dalam hal ini terkait dengan utang gitu. Ya memang target sekarang untuk dana desa khusus untuk produktif ya, target yang sekarang. Tapi pun saya kan kemarin sosialisasi dengan ke daerah belum dicairkan. Belum cairkan, ini jadi masalah. Karena belum ada uangnya Pak, masalahnya ya. Pak Rusli, kalau kita melihat tadi ya, kita bicara hutang negara ya. Nah kalau swasta saya lihat yang banyak itu di sektor keuangan yang cukup besar ya. Jadi pertama pemerintah paling tinggi dari total utang negara. Kemudian yang kedua adalah sektor keuangan perbankan ya. Itu juga cukup besar mendominasi daripada hutang luar negeri. Nah ini gimana? Bahaya nggak tuh? Nah, ini ada mungkin 2 sebab ya kenapa banyak swasta kita banyak utang ke luar negeri. Satu karena adanya saving investment gap di Indonesia. Saving investment gap ya. Saving kita itu lebih kecil dibandingkan kebutuhan investasi sehingga suku bunga kita itu menjadi lebih tinggi. Mahal. Nah, sehingga swasta akan mencari dana dari luar yang suku bunganya lebih rendah. Betul. Satu yang kedua adalah di sini ada rebutan dana dari pemerintah dengan swasta. Pemerintah sedang butuh duit, dia menerbitkan SBN. Jadi lebih mahal bunganya pemerintah daripada swasta ya? Betul, sehingga swasta nggak kebagian dana, sehingga dia larinya ke luar. Itu juga salah satu ya yang menyebabkan kenapa hutang swasta juga mulai meningkat gitu ya. Salah satu kalau kita lihat lagi di utang pemerintah sendiri ya, dulu zaman waktu era Orde Baru, kalau minjem itu berdasarkan proyek. Jadi misalnya SR 25 misalnya itu untuk proyek di mana gitu. Tapi sekarang kan dengan di blended utang itu kan kelihatan bahwa total hutangnya adalah sebesar itu tapi nggak tahu untuk apa. Sehingga masyarakat mengkritik jangan-jangan kalau kita tanya sama pemerintah hutangnya untuk apa? Untuk infrastruktur. Infrastruktur, iya. Pilihannya kita mau bangun apa tidak? Kalau kita nggak mau utang, ya kita pilihannya tidak membangun. Tidak membangun, Tapi kan kalau kita lihat dari sisi pengeluaran masih bisa sebenarnya diefektifkan dari sisi misalnya pembangunan infrastruktur, tapi yang lainnya bisa dikurangi. Nah ini kan sama-sama naik Pak. Kalau kita lihat tiap tahun naik terus. Pembangunannya juga harus seimbang juga. Disesuaikan dengan kebutuhan dan multiplier efek ekonominya tinggi kan Pak harusnya. Yang berdampak pada ekonomi kita gitu ya. Kalau kita bangun semuanya kita kejar tapi tidak selesai kan juga tidak berdampak apa-apa. Betul. Ya. Itu saya contohkan aja kepada pemerintah misalnya, Ibu sekarang kita membangun misalnya jalan tol. Jalan tol telah nyambung pelabuhan dari mana ekonominya? Betul. Mungkin masyarakat senang karena ada jalan tol. Tapi pertumbuhan ekonomi dari mana kalau nggak nyambung sama pelabuhan? Betul. Contohnya itu. Dan salah satu tidak produktifnya, misalnya kita membangun infrastruktur. Terus saya pelontarkan kritik-kritik itu sama pemerintah. Bukan karena benci sama pemerintah. Nah, kita sayang sama memberikan masukan kepada pemerintah ya. Ya Rusli, kalau kita lihat kan biasanya ketika kita membangun dari hutang itu selalu melihat multiplier efeknya. Sehingga multiplier efek itu diharapkan menghasilkan untuk bayar utang kan gitu. Tapi kalau kita lihat banyak sekali yang tidak terlihat bahwa ini akan memberikan multiplier efek terhadap pajak. Nah itu sudah kelihatan beberapa tahun ini. Itu gimana? Nah, salah satu kenapa multiplier efeknya kecil Bu, bisa terlihat dari rasio pajak kita semakin turun ya. Itu kenapa bahwa kita tidak bisa, utang kita tidak bisa digunakan untuk menambah pendapatan kita. Suatu indikator yang paling mendasar. Yang kedua, bangun infrastruktur, tapi di sisi lain NTP kita, nilai tukar petani kita itu stagnan. Di sekitaran dari
Dulu sebelum tahun 2014 103, sekarang 101, 102, ada penurunan. Menurun berarti. Ya, betul. Padahal harga-harga makin naik ya, Nah, tapi pendapatan makin turun gitu ya. Pendapatan turun. Upah real juga semakin menurun Bu ya dibandingkan dengan yang nominal. Sehingga di sini yang namanya utang yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dengan ukuran real tadi itu belum tercermin di situ ya. Okay. Itu. Nah, kalau kita lihat Pak, apa sih sebenarnya kalau bicara tentang infrastruktur yang banyak, itu kan kadang-kadang belum ada kajiannya Pak. Misalnya kita bangun di Papua, di Kalimantan, itu jangan-jangan jalannya tidak ada yang ngelewatin gitu. Nah, ini kan artinya harusnya DPR ketika itu juga melihat bahwa ini sebenarnya multiplier efeknya ada nggak sih? Kalau nggak ada ya mendingan nggak usah dibangun dulu. Nah, gimana tuh? Memang di DPR itulah masalahnya. Salah satu masalahnya adalah sebagian besar kan partai sekarang fraksi mendukung pemerintah. Nah, jadi susah ya, nggak ada kritik ya Pak? Kritiknya tinggal kami aja sama Gerindra. PKS soalnya paling kritik ya. Nah, kita bukan kritik benci kepada pemerintah, tapi kita sayang sama bangsa ini gitu ya. Karena saya mengatakan kalau membangun apa susah? Apa susahnya? Kalau bagi saya membangun ada duit, saya datangin tukang, saya datangin bahan bangunan, saya datangin arsiteknya, tinggal sipilnya, selesai bangunan. Cuman masalahnya uangnya dari mana? Uang dari mana dan ada multiplier efeknya nggak? Ada multiplier efeknya yang saya katakan. Bernilai ekonomis apa tidak? Kalau cuma nyenang-nyenangin masyarakat aja, nilai tidak bernilai ekonomis, kan nggak tumbuh. Betul. Nah, contohnya sekarang tadi yang dikatakan bahwa upah real makin turun, kemudian juga itu tidak punya efek kepada ekonomi yang membuat akhirnya pengeluaran pemerintah yang besar itu tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan. Indikator sederhana mah penerimaan pajak kita ya. Itu indikator sederhana. Kenapa pajak kita tidak tercapai? Artinya ada perlambatan di ekonomi kita. Betul. Itu tidak tapi kan malah dikejar-kejar pajak, Pak. Malah dikejar-kejar pajak, ekonomi lagi menurun. Kalau dikejar-kejar pajak mati bareng-bareng. Harusnya kan ditumbuhkan ekonomi ini, baru dikejar pajak kan. Orang senang dong membantu negara, bayar ke negara kalau ekonominya jalan kan. Bisnisnya jalan, semuanya jalan. Tapi kalau dikejar-kejar nanti bahayanya nanti mati bareng-bareng. Betul. Gitu. Nah, Mas Rusli, kalau kita lihat lagi dari sisi utang pemerintah ini, tadi ya saya katakan kalau dulu itu jelas, terus kemudian kalau sekarang pertanggungjawabannya menjadi global. Jadi misalnya setahun sekitar 200 triliun atau 300 triliun gitu ya. Tetapi untuk fokus pada penggunaan sehingga orang, misalnya saya nih membeli obligasi pemerintah, saya tidak tahu penggunaan obligasi ini untuk apa. Setahu saya ya pokoknya buat APBN gitu. Tapi sebenarnya kan alangkah lebih bagusnya kalau pertanggungjawabannya itu berdasarkan project gitu ya. Nah, ini kenapa ya masukan seperti ini apa nggak dilakukan? Nah, ini ada hal mendasar seperti ini. Indonesia dulu masa Orde Baru itu masuk pada di bawah middle income country ya, sehingga negara-negara penghutang itu memberikan via utang luar negeri. Indonesia belum bisa menerbitkan SBN seperti itu. Penerbitan SBN itu baru mulai rame pasca tahun 2005, 6, 7, 8. Betul. Jadi pada saat itu kita masih belum masuk pada middle income ya? Belum. Sehingga negara-negara pemberi utang itu masih belum percaya pada Indonesia sehingga hanya memberikan kredit by project. Betul. Seperti yang tadi disampaikan, SR sekian untuk bangun waduk misalnya. Nah, tapi di sini ada plus minusnya Bu. SBN, surat berharga negara, itu kita bisa dengan merdeka kelola, kita mau ngapain aja terserah gitu kan. Karena nanti gelondongan utang, udah saya mau pakai apa aja terserah. Jadi pertanggungjawabnya lebih lemah ya kalau kayak gini ya. Betul. Tapi kalau yang utang luar negeri, ketika ada bantuan dari misalnya dari Bank Dunia dan sebagainya, itu by project. Sangat disiplin mereka disiplin sekali. Misalnya project A, berapa persen perkembangan baru saya dicarikan tahap kedua dan sebagainya. Sehingga tanggung jawabnya jelas seperti itu. Tapi semakin kesini pemerintah akan lebih suka untuk lebih menerbitkan SBN dibandingkan dengan utang luar negeri lebih fleksibel gitu ya. Yap, betul. Oke, nanti kita akan membahas lagi fleksibelnya seperti apa, lalu rakyatnya seperti apa untuk mengkritiknya, karena rakyat itu merasa nanti jangan-jangan saya ditanggung, harus nanggung utangnya pemerintah nih ya. Kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISE, kami akan kembali sesaat lagi.